Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak kita melihat mengapa orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang kemudian tawadu, banyak rezekinya, banyak kawannya, kemudian melimpah sumber dayanya, sementara orang-orang sombong biasa berujung dengan kejatuhan. Bagaimana Al-Quran membahas pola ini, lalu apa hubungannya dengan bisnis kita, dan bagaimana menerapkan pola ini di dalam bisnis kita? Saksikan tayangan berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sering kemudian melihat ya apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan juga hari ini kita sering kemudian merasakan apa yang terjadi pada pergaulan kita. Ada orang-orang yang kemudian sangat mudah untuk mendapatkan sumber daya. Ya, kita melihat banyak kawan-kawan kita yang sangat mudah kemudian mendapatkan sumber daya. Ya, temannya banyak, lalu kemudian rasa-rasanya juga mudah dapat mitra, mudah dapat investor, pendana, macam-macam ya. Dan kita juga melihat ada sosok-sosok yang menurut kita mengapa kok kemudian sedikit ya secara magnet sumber dayanya tidak sekuat teman yang lain, secara magnet sumber dayanya tidak sekuat sahabat yang lainnya, misalnya seperti itu. Nah, kawan-kawan sekalian, hal seperti ini sudah dijelaskan berulang-ulang dalam Al-Quran. Maka pada kesempatan kali ini saya akan ingin membahas Quranic pattern ya. Kalau yang tadi yang kering sumber daya, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas Quranic pattern atau pattern dalam Al-Quran, pola dalam Al-Quran, ya, insight dalam Al-Quran. Mengapa ada orang yang kemudian sumber dayanya berlimpah, lalu kemudian mengapa kemudian ada yang ujungnya biasanya jatuh, ya, ujungnya biasanya mengalami kejatuhan. Nah, sahabat-sahabat, kita akan membahasnya dari diametral dua pola atau dua kutub pembahasan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Quran surah Al-Furqan ayat 63, dan di sini ada Quran surah Al-A'raf ya, nanti di ayat 12 ya. Ini adalah kesinambungan dari episode-episode yang juga sudah saya sampaikan kemarin, terutama di episode 41 tentang bagaimana menjadi hamba Allah. Saya ingin mengingat-ingat kembali materi kita yang kemarin-kemarin ya. Di surah Al-Furqan ayat 63 ya, kawan-kawan bisa melihat ini layarnya sudah split. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba Ar-Rahman itu adalah mereka yang berjalan di atas muka bumi ini dengan haunan. Haunan ini rendah hati ya, hawana ya. Ini kemudian satu akar kata kawan-kawan sekalian dengan muhana ya, muhana atau hina. Jadi hamba Allah itu dia sadar betul bahwa di muka bumi ini dia hina. Dia adalah hamba Allah ya, dia dari air yang hina ya, dia berujung lagi akan kembali ke tanah. Jadi dia nggak jalan petantang petenteng. Jadi hamba Allah itu hamba yang haunan. Karakter hamba Allah adalah dia rendah hati. Maka kita sudah bahas kemarin kenapa nyambung kawan-kawan sekalian. Orang yang rendah hati itu kemudian banyak sumber dayanya karena yang rendah hati adalah hamba Allah. Hanya hamba Allah yang rendah hati. Dan di episode 41 kita sudah belajar bahwa hamba Allah itu dikasih fasilitas. Hamba Allah itu diperjalankan bisnisnya. Hamba Allah itu disediakan sumber dayanya. Nah, maka kebalikannya kawan-kawan sekalian, kebalikannya kita lihat di sini ya. Jadi di 2563 kita jadi belajar bahwa haunan rendah hati itu adalah karakter Abdullah, karakter hambanya Allah ya, karakter hamba Allah. Dan ketika Anda menjadi hamba Allah kawan-kawan sekalian, Anda akan mendapatkan sumber daya. Nah, maka coba lihat, kita akan bahas mendalam ini, coba lihat selainnya. Nah, selainnya itu ada di surah Al-A'raf ayat 12. Ya, surah Al-A'raf ayat 12. Lihat di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Berkata Allah Subhanahu wa taala, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apa yang menghalangimu
Kak di sini kepada iblis, apa yang menghalangimu wahai iblis? Alla tasjuda id amartuk. Ya, untuk tidak bersujud kepada Allah padahal Allah sudah memerintahkan kepadamu. Qala ana khairum minhu. Qala ana, berkata iblis, saya khairun minhu. Saya ini lebih baik minhu, daripadanya. Maksudnya siapa nyak di sini? Itu kemudian merujuk pada Nabi Adam alaihissalam. Dan di sini ulama tafsir menyebutkan sujud ihtiraman, sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, nggak mau. Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Maka Anda lihat di sini teman-teman sekalian, satu haunan, maka ana khairu minhu, merasa lebih baik, merasa lebih baik, merasa lebih mulia, merasa lebih tinggi kawan-kawan sekalian, itu adalah karakter dari iblis. Dan kita lihat di sini nanti teoremanya teman-teman sekalian, ya, bahwa hamba Allah akan dihadirkan di sini penuh sumber daya, dan sementara iblis ini kan jatuh, terlaknat, ya. Lalu kemudian dilaknat Allah, dikeluarkan dari surga. Ya, Nabi Adam alaihissalam bersalah dan kemudian dikeluarkan dari surga, tapi mendapat ampunan Allah azza wa jalla. Nah, iblis ini dilaknat, nggak mau meminta maaf, nggak mau dia kemudian minta ampun, sampai kemudian hari akhir ditangguhkan Allah. Nah, kita lihat di sini. Jadi haunan rendah hati, kita lihat banyak sumber dayanya, lalu kemudian menjadi sombong dan merasa lebih baik, itu kemudian akan jatuh. Dan ini teman-teman sekalian berulang pada contoh-contoh dalam kehidupan. Kita lihat misalnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ke Fir'aun itu mendakwahkan Islam, mendakwahkan tauhid dengan lemah lembut. Itu rendah hati. Nabi Muhammad SAW itu rendah hati. Ya. Ujungnya apa? Mulia. Kita lihat misalnya Nabi Muhammad SAW sampai sekarang punya peradaban Masjid Nabawi, punya peradaban Al-Quran, punya peradaban Islam. 2 miliar manusia bersalat kepada Nabi Muhammad SAW, beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rendah hati, mulia sampai sekarang. Lihat raja-raja yang membangun kerajaan-kerajaan yang besar, yang hebat-hebat. Di mana sekarang kerajaannya? Coba puing-puing. Nah, dibandingkan Musa siapa? Perbandingannya Fir'aun. Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhanmu yang tinggi, sombong. Ujungnya apa? Kelelep. Nah, selalu begitu teman-teman sekalian. Maka di dalam Quran ini pola yang gak bisa kita lawan. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, tangannya Umar bin Khattab begini, barang siapa yang kemudian di hadapan Allah tawadu seperti ini ilallah, maka rafa'ahullah, maka Allah akan mengangkatnya seperti ini, hadza wa kadza. Jadi barang siapa yang merendah, Allah akan angkat. Barang siapa yang menghinakan diri di depan Allah, Allah akan muliakan. Barang siapa yang kemudian merasa bodoh, Allah akan pintarkan. Barang siapa yang kemudian merasa lemah di hadapan Allah, Allah akan kuatkan. Maka sebaliknya, barang siapa yang merasa tinggi di hadapan Allah, Allah akan jatuhkan. Barang siapa yang kemudian merasa hebat, Allah akan lemahkan. Yang merasa kuat, Allah akan lemahkan. Yang merasa lebih, Allah akan bikin kurang. Dan ini terornya yang terjadi dalam Al-Quran. Ini Quranic pattern. Ya, ini pola Al-Quran. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi manusia. Maka petunjuknya begini. Lalu bagaimana kita memahaminya sahabat-sahabat sekalian agar kita lebih ngerti kenapa kok itu terjadi. Jadi gini, kalau ada kalimat di dalam surah Ibrahim ayat 37. Kita buka ya, surah Ibrahim ayat 37. Di sini banyak yang nggak sadar, cuma lewat gitu aja nih ayatnya. Kalau Anda lihat ayat 37, doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meletakkan Siti Hajar alaihassalam dan Ismail alaihissalam di Mekah, kalimatnya lihat, Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Rabb, saya meletakkan keturunanku, ya, sebagian keturunanku, anak cucuku, biwadin. Apa itu biwadin di sini? Lembah. Teman-teman sekalian, biwadin. Jadi biwadin di sini ini lembah nih. Biwadin, ya. Wadi itu lembah. Jadi kawan-kawan sekalian, Ka'bah itu dia di bawah, di lembah Mekah, Ka'bah itu. Tapi lihat, dia titik terendah di lembah Mekah, di kota Mekah, tapi dia jadi titik paling mulia. Saya ulangi pelan-pelan. Dia titik terendah di kota Mekah, tapi dia menjadi titik yang mulia. Saya lanjutkan lagi misalnya. Di mana titik kita paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Saat sujud.
Hadis Nabi Muhammad SAW. Posisi sholat, posisi manusia yang paling dekat kepada Allah adalah ketika dia bersujud. Qiyam, ya coba. Qiyam, ruku. Gimana gambar ruku nih? Ya beginilah ya. Qiyam, ruku, sujud. Yang mana yang paling rendah? Ini. Dan yang paling rendah adalah titik terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana doa kita makbul ketika kita berada di titik paling rendah. Perhatikan Ka'bah ini, dia di titik paling rendah. Nah, sekarang saya ingin gambarkan ini. Teman-teman sekalian, kemana air mengalir? Kenapa saya bilang air? Karena air adalah sumber kehidupan manusia. Air adalah sumber kehidupan manusia. Pertanyaannya, kemana air itu mengalir? Air mengalir kawan-kawan sekalian dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Itu air. Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Ini air nih, mengalir. Dan ketika air itu ada di lembah, dia jadi apa? Dia jadi sungai. Ketika sungainya ada, dia jadi apa? Ya, datanglah ternak. Kita lihat misalnya dokumenter Discovery Afrika kering. Ketika musim penghujan turun, zebra-zebra datang. Buaya akhirnya datang karena ada makanan si zebra. Rumput-rumput bertumbuhan, ya, karena sungai tadi itu. Jadi ketika Anda melembah sesuai dengan tema episode 44 kali ini, melembah, merendah, berlimpah. Ini Quranic insight. Merendah, berlembah, berlimpah. Kenapa kita mesti melembah? Ya, karena dengan melembah itulah sumber daya semuanya datang. Kalau kita melembah, itu kesedot teman-teman sekalian. Kalau kita melembah, ya itu kesedot. Kalau kita merendah itu kesedot. Kalau bahasa guru saya, kalau kita nyelam, dia lebih nyelam lagi. Ya, itu nggak bisa dilawan. Ya, lembah haunan tuh nggak bisa dilawan. Dan sebaliknya, mari kita kemudian bandingkan dengan puncak gunung. Ini saya gambarnya di sini aja nih biar jelas. Orang yang sombong di puncak gunung, coba puncak gunung itu apa aja kejadiannya? Puncak gunung itu teman-teman sekalian, ya di puncak. Di mana nih saya nulisnya? Di sini saja ya. Di puncak itu apa kejadian-kejadiannya? Kurang oksigen. Iya kan? Saya lagi suka nonton film-film ekspedisi dokumenter orang yang naik Everest. Ya, film-film diambil dari kisah nyata yang dia terjebak di Everest. Apa isu di puncak gunung? Oksigen tipis. Ya. Ini ada film bagus Society of Snow. Ya, ini kejadian sekelompok grup rugby di Chili yang kemudian terjebak di pegunungan Andes. 2 bulan survive di atas gunung. Ya, itu salah satu isunya kekurangan oksigen. Ya. Jadi nggak bisa traveling terlalu jauh dan seterusnya. Jadi namanya puncak gunung itu kurang oksigen. Namanya puncak gunung itu cuma batu-batu aja. Coba Anda daki ke puncak gunung misalnya 4000 mdpl, kan nggak ada Mart, ya. Ya saya sebut aja ya, nggak ada Indomaret, Alfamart, nggak ada warung, ya, nggak ada GoFood, nggak ada makanan online, nggak ada. Memang di atas puncak gunung itu tuh nggak ada sumber daya teman-teman sekalian. Nah, ini teorinya dulu nih. Kalau Anda di lembah, Anda akan mendapatkan banyak sumber daya. Kalau Anda di puncak gunung, Anda tuh sumber daya itu nggak ada. Yang namanya di tempat tinggi dan merasa tinggi itu nggak ada. Nah, sekarang gimana prakteknya di dalam bisnis? Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang supaya gampang begini saja ya. Anda mau di mana gitu? Saya warna biru nih haunan, warna merah ini orang sombong. Ya, warna merah ini orang sombong, gampangnya begitu. Warna merah ini orang sombong. Nah, sekarang kita coba bahas lebih detail. Ya, kita bahas lebih detail. Teman-teman, kalau Anda berbisnis dengan kerendahan hati, salah satu implementasi kerendahan hati apa? Bisa jadi banyak hal yang saya belum tahu, kan gitu. Bisa jadi ada hal yang saya belum tahu. Bisa jadi orang lain yang lebih tahu. Nggak so tahu. Akhirnya sama konselor mau denger, akhirnya mau belajar, mau ikut workshop, ya, mau mendengarkan orang. Itu kan akhirnya kan. Pengusaha yang kemudian rendah hatinya, dia kemudian akan mendengarkan orang. Ya, apa jadinya ketika dia mendengarkan orang, maka informasi akan datang. Apa jadinya? Informasi akan datang, info-info itu akan datang.
Orang akan sangat nyaman untuk kemudian berkomunikasi pada dia. Orang akan sangat nyaman untuk memberitahu kepada dia. Saya ini konselor ya. Kalau misalnya kenapa ada orang kemudian mau pakai kami misalnya jasa konseling? Ya karena mereka rendah hati kan. Ya. Kalau misalnya ukurannya duit, hampir semua klien-klien saya itu uangnya lebih banyak daripada saya, hartanya lebih banyak daripada saya, mereka lebih berhasil mungkin daripada saya. Tapi karena mereka rendah hati, mungkin di Ustadz Randy ini ada sesuatu yang kita nggak tahu, dia tahu. Mungkin ada pandangan yang kita nggak bisa melihat, Ustadz Randy bisa melihat blind spot itu, maka mereka duduk, mereka datang ke Masjid Al-Fat. Ini saya syuting hari Rabu, kemarin hari Selasa, kami mulai buka konseling bisnis ke studio di tempat yang sama ini di Masjid Al-Fat Bandung. Ya, kawan-kawan juga bisa nanti mau datang ya. Kemarin pengusaha-pengusaha datang, pengusaha-pengusaha besar, ya, yang sudah jalan bisnisnya beberapa tahun, ya, yang sudah mencetak ratusan juta rupiah net profit, ya mereka datang, mereka duduk, mereka ngobrol. Nah, ketika ada kerendahan hati seperti itu, kita juga enak ngasih taunya, kita juga enak bantuinnya, ya. Tapi kenapa kemudian ada orang kemudian yang jarang ada informasi datang, jarang ada jaring datang? Karena tempatnya tinggi di sini. Orang tinggi itu juga kita males gitu loh. Kita ngomong begini dia kayaknya lebih tahu, ya. Kita bicara begini terus matanya kemana, kayaknya juga kita nggak penting-penting banget didengar gitu kan. Ya sudah gitu kan. Ya sudah. Maka jangan heran teman-teman sekalian kalau misalnya kemudian kok dia banyak yang sayang ya. Kenapa kok saya nggak gitu ya? Kok dia temannya banyak ya? Kenapa? Ya dicek aja gitu loh. Anda di mana? Nah ini di tempat rendah. Ini baru kita ngomong tentang belum mungkin ada yang saya nggak tahu. Berikutnya, saya ingin bicara ini lebih praktikal ya, karena kita Quranic Insight for Entrepreneur ini kita pengen topik-topiknya praktikal. Berikutnya gini teman-teman sekalian, apa yang membuat Anda nyaman di pergaulan? Ya. Perasaan lebih baik daripada orang lain, sombong. Itu kalau belajar dari guru Abdullah Gimnastiar, sombong itu ada aromanya. Orang kalau angkuh itu terasa. Sorot mata, gestur, cara bicara, cara memandang. Memandang orang tuh nggak ada ihtiram itu terasa. Jadi sombong itu punya aroma. Ya. Kalau aroma sombong Anda udah tercium, orang juga nggak gitu-gitu nyaman mensahabati Anda. Pertanyaannya, banyak kebaikan-kebaikan ini, ya kita belajar dari surah Nabi Yusuf, bahwa Nabi Yusuf itu direkomendasikan ke raja oleh napi kan, mantan napi. Jadi ada orang yang pernah dipenjara, ditakwil mimpinya oleh Nabi Yusuf, lalu kemudian dia merekomendasikan ke raja. Jadi Nabi Yusuf itu direferal oleh orang lemah, pelayan gitu loh, khadim yang merekomendasikan Nabi Yusuf. Nah, maka dalam kisah Al-Quran ini kita bisa belajar bahwa kawan-kawan sekalian, bisa jadi ya pertumbuhan bisnis kita, bisa jadi leverage dalam kehidupan kita, bisa jadi segala macam kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita itu ya energinya yang pertama kali boomnya adalah energi pertama kalinya untuk kemudian ngeboost ya, yang menjadi leverage itu bisa jadi orang-orang biasa. Bisa jadi Anda dapat info tender dari Satpam. Saya pernah ngobrol dengan pengusaha yang tendernya ratusan miliar. Dia ngomong Satpam berpengaruh, coba. Security berpengaruh, ya. Orang-orang kecil di perusahaan kadang-kadang berpengaruh. Saya punya ayah almarhum Haji Adri, ya, berkarir di Faiko Indonesia, di Badak Kalimantan Timur. Ayah saya, beliau sering mengatakan kepada saya bahwa beliau karirnya mudah di perminyakan karena banyak dibantu operator, banyak dibantu oleh tukang-tukang, banyak ngobrol dengan tukang-tukang. Nah, sombong teman-teman sekalian itu beraroma. Ini yang membuat orang gak nyaman bergaul dengan Anda. Berbeda kalau misalnya Anda rendah hati. Nah, orang yang rendah hati merasa bahwa kemudian dirinya gak lebih baik daripada orang lain, merasa bahwa dirinya ini bukan rendah diri terus kemudian pesimis dan kemudian gak percaya diri dan gak berkarya ya. Arah saya gak ke situ ya. Tapi kemudian ketika dia rendah hati, dia merasa bahwa orang bisa lebih baik dari saya. Nah maka mudah-mudahan energi dan pastinya energi kebaikan itu akan mengalir kepada Anda.
Gimana kemudian bedainnya? Oke. Saya cerita ke saya aja ya, biar teman-teman bisa ngerasa. Mungkin ini saya sudah 20 menitan berbicara ini, insya Allah 5 menitan lagi. Jadi gini kawan-kawan sekalian. Saya menghadirkan Quranic Insight for Entrepreneur. Benar, ketika hadir bikin YouTube, Anda harus punya kepercayaan diri, Anda harus punya belief, ya. Anda harus punya confidence untuk menyampaikan materi. Kalau enggak tayangan ini enggak ada. Ya, kalau enggak energi ngajar ini enggak ada. Confidence saya mengajarkan Quran tidak membuat saya merasa lebih paham Al-Quran dari orang lain, dan jangan sampai membuat saya merasa bahwa saya yang mulia dengan Al-Quran, mustami, enggak begitu. Saya tetap punya keyakinan, sahabat-sahabat yang menyaksikan saya, ya, dan saya tahu sudah beberapa ada yang ngomong, Ustadz saya ngikutin YouTube-nya Ustadz, itu saya lihat lebih soleh daripada saya meyakini lebih mulia daripada saya, ya, lebih baik di masyarakat mungkin ketimbang saya, gitu ya, dan bisa jadi ke surga duluan daripada saya. Kesadaran itu yang kita harus bangun berlapis-lapis, ya. Walaupun bahasanya ustadz sekalipun, ya berapa banyak ustadz kemudian yang juga dapat fitnah gitu, dan saya juga menyadari berlapis-lapis. Tapi kenapa saya pakai tanda petik personal brand ustadz? Kenapa saya berkenan dipanggil ustadz dan kemudian bahkan mengubah Instagram saya dulu @kangrendy jadi Ustadz Rendy, ya. Ya niatnya dakwah saja, dan tidak ada merasa bahwa dengan ustadz itu berarti lebih mulia daripada orang lain. Kawan-kawan kaya, yes. Mobil teman-teman lebih bagus, yes. Ya. Titel pendidikan teman-teman lebih tinggi, yes. Tapi nggak boleh ada perasaan bahwa kawan-kawan ini lebih mulia daripada teman-teman yang lulusan SMA. Kawan-kawan gara-gara pakai Innova Venturer misalnya lebih mulia daripada teman-teman yang pakai Avanza. Kita harus punya keyakinan bahwa bisa jadi dia lebih mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan kepada orang yang bermaksiat pun, karena kita nggak tahu mereka yang bermaksiat akhir hidupnya seperti apa. Ya, oke, sekarang mereka bermaksiat, kita nggak setuju sama kemaksiatan, tetapi pada sosoknya kita harus meyakini bahwa ini bukan skor akhir. Kita nggak tahu siapa yang akhir hidupnya husnul khotimah. Apakah kita, apakah dia, apakah ujung kehidupan dia lebih buruk daripada kita atau enggak, kita nggak pernah tahu. Jadi kita juga nggak bisa ngerasa lebih baik. Nah, kalau di setting pergaulan ini kita set bahwa kita banyak nggak taunya, kita dengarkan orang, kalau orang ngomong kita tatap, ya, HP disimpan, kita menghargai setiap hubungan, maka sumber daya itu akan berdatangan luar biasa. Episode 44 ini welcoming di studio baru kami baru set up, ya. Ini studio baru di set up ulang oleh Kiai Rohmat. Alhamdulillah kami dibantu oleh Naba Galaxy Media, ya. Ada perusahaan media yang kemudian membantu kami untuk pengadaan alat dan seterusnya. Dan saya rasa kejadian uang ratusan juta datang ke studio kami, ya, nggak pakai placement, nggak pakai proposal, nggak pakai macam-macam, ya mudah-mudahan karena Kiai Rohmat rendah hati, ya, karena Alfa rendah hati, karena kami juga ngerasa nobody dalam pembuatan konten ini. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya dalamin, ya, ketika Anda merasa tinggi, ya, di dalam bisnis ini, hati-hati banget. Ya. Dunia ini fuka loh. Produk yang laku sekarang belum tentu laku terus. Kita tuh belum tentu berjaya terus. Orang yang ada di bawah hari ini yang seakan-akan bisa Anda injek-injek, itu bisa jadi menjadi orang yang kemudian Anda mintain tolong. Bahkan bisa jadi penolong Anda di masa depan nanti. Kita juga harus hati-hati sama orang, gitu ya. Ya, saya sama tim, ya, ini tim saya mungkin denger ya di balik studio sana. Ya, saya kalau marah gitu. Kalau misalnya lambat, ya saya katakan lambat. Nih lambat kenapa nggak tereksekusi? Tapi kalau mereka selesaikan tugas, kita ucapkan makasih. Kalau kita ngerepotin, kita ucapkan minta maaf, ya. Hal-hal sederhana, minta maaf, makasih sama orang. Dan itu mudah-mudahan yang membuat sumber daya hadir kepada kita. Itu kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Melembah, merendah, berlimpah, ya. Jadi sekarang tugasnya mari masuk ke lembah, ya, rendahkan hati, gitu. Jangan ngerasa lebih baik daripada siapapun, ya. Kita sebagai suami rendah hati kepada istri kita, banyak kekurangannya, banyak kita nggak menunaikan hak-hak sebagai istri, sebagai suami kita banyak nggak menunaikan kewajiban, misalnya kita rendahkan hati. Sebagai istri kita juga rendahkan hati. Saya juga
pelayanannya kurang, lalu misalnya juga banyak hak-hak suami yang saya juga nggak tunaikan, ya banyak juga prioritas ketaatan mungkin yang belum saya tunaikan lebih kepada suaminya. Sama-sama jadi orang tua juga rendah hati kepada anak-anak. Abi belum sempurna, Umi belum sempurna, ya ini anak-anak lebih soleh, kita ngelihat anak-anak kita ini nggak ada dosanya, surga duluan bisa-bisa, ya. Anak-anak saya di pondok tuh hafal Quran kemarin simaan 5 juz 2 orang, ya alhamdulillah, anak pertama anak kedua. Saya ngelihatnya ya Allah, bisa jadi mereka surga duluan, bisa jadi mereka yang nanti tarik kami ke surga, mudah-mudahan, amin ya Allah. Kita ngelihat karyawan, kalau bukan karena mereka, kalau bukan karena bantuan mereka, kalau bukan karena pengorbanan mereka, mereka punya keluarga digaji fix gitu ya, dan kemudian mereka mau tanda petik berkontribusi, mau ngabdi di perusahaan ini, kalau bukan karena satpam yang menjaga pabrik, kalau bukan karena operator yang kemudian berproduksi, kalau bukan karena koki yang masak di dapur, mungkin bisa saya nggak jalan. Rendahkan hati kawan-kawan sekalian, rendahkan hati pada orang yang hari ini salah, mungkin hari ini nggak sempurna. Kita dulu juga pernah salah, bisa jadi di masa depan nanti kita juga buat salah. Kita melihat kesalahan orang dengan proporsional, oh iya dia salah, semoga Allah tolong, semoga Allah bantu, semoga Allah bangkitkan lagi. Melihat orang yang salah pun kita kemudian rendah hati, ya. Jadi itu kawan-kawan sekalian, sekarang pilihannya mau melembah enggak, mau merendah enggak, mau haunan enggak, ya. Kalau teman-teman mau haunan, mau merendah, ya insya Allah nanti sumber daya datang, ya. Lembah, nyedot, semuanya hadir, ternak, tanaman, ya semuanya hadir. Tapi kalau Anda sombong sendirian di atas puncak, Anda merasa bahwa diri Anda di atas puncak, Anda akan kekurangan oksigen, ya. Dan itu yang membuat Anda nggak kemana-mana. Terima kasih, itu saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya mengajak kawan-kawan sekalian, mulai episode 44 ini kami sediakan link channel Telegram dan channel WhatsApp di bawah description ini. Silakan nanti teman-teman klik, yang senang Telegram masuk grup Telegram, yang senang WhatsApp masuk grup WhatsApp, gratis. Jadi silakan gabung karena kami ingin dekat dan kami ingin berinteraksi dengan pemirsa lebih, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.